warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Mia Sepiana dari kelas Perbankan Syariah E dengan NIM 4022101141. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tata cara pelaksanaan Haji Tamattu. Nah, sebelumnya jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Yuk simak slide selanjutnya. Pengertian Haji Tamattu. Haji Tamattu adalah mengerjakan ibadah umrah terlebih dahulu sebelum melaksanakan ibadah haji. Dilakukan pada musim haji, yaitu mulai dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 8 Zulhijjah. Haji Tamattu mengharuskan jamaahnya untuk membayar dam atau hadiyu yang terdapat pada rangkaian haji. Haji Tamattu terdiri dari dua bagian. Yang pertama umrah tamattu dan yang kedua adalah haji tamattu. Sebelum melaksanakan haji tamattu, maka harus melakukan umrah tamattu terlebih dahulu. Prosesi ibadah umrah tamattu. Yang pertama yaitu ihram umrah. Jamaah haji memakai ihram dari mikot dengan niat umrah. Dilanjutkan dengan prosesi tawaf atau mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Yang ketiga yaitu prosesi sa'i, berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Dan diakhiri dengan tahallul atau memotong sebagian rambut di kepala. Selanjutnya yaitu prosesi ibadah haji tamattu. Yang pertama ihram. Ihram adalah niat memulai manasik haji atau umrah pada tanggal 8 Zulhijjah. Jamaah haji yang melaksanakan haji tamattu mempersiapkan pelaksanaan hajinya dengan mengambil mikot di pemondokan Mekah. Beberapa persiapan sebelum ihram: mandi dan membersihkan diri, menggunakan wewangian, disunahkan dan diperbolehkan pada anggota badan, bukan pada pakaian ihram. Mencukur kumis atau jenggot, merapikan rambut, mencabut bulu ketiak dan bulu kemaluan. Untuk pakaian ihram pria, yaitu 2 helai kain ihram berwarna putih dan tidak berjahit, yaitu untuk menutup bagian bawah atau dikenakan sebagai sarung disebut izar, dan salah satu helai kain lainnya digunakan sebagai selendang yang disebut rida. Larangan pakaian ihram pria: tidak diperbolehkan memakai sandal yang menutupi mata kaki dan memakai penutup kepala yang langsung melekat di kepala, seperti sorban dan peci. Untuk pakaian ihram wanita, pakaian ihram yang digunakan oleh perempuan sangatlah mudah, seperti pakaian yang digunakan untuk sholat. Pakaian ihram diharuskan untuk menutup aurat, kecuali wajah dan telapak tangan, dan pakaian yang digunakan disunahkan berwarna putih. Setelah itu membaca niat, labbaika Allahumma hajjan, dan membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hal-hal yang dilarang selama ihram: mencukur rambut, memotong kuku, berburu binatang darat, menikah, menikahkan dan meminang, bercumbu dan berjima, memakai wewangian di baju maupun di badan. Untuk pria dilarang memakai baju, celana, kaos kaki, dan sebagainya. Untuk perempuan dilarang menggunakan cadar dan sarung tangan. Hal-hal yang diperbolehkan selama ihram: mandi dengan air dan sabun yang tidak berbau harum, mencuci pakaian ihram dan mengganti dengan yang lainnya, mengikat izar, berbekam, menyembelih hewan ternak, bersiwak, memakai kacamata, dan menyisir rambut. Persiapan ihram: yang pertama yaitu mabit di Mina, setelah itu menuju Arafah, wukuf di Arafah, dan menuju Muzdalifah. Setelah menuju Muzdalifah yaitu mabit di Muzdalifah, dan setelah mabit di Muzdalifah yaitu menuju Mina dan jumrah Aqobah di Mina. Untuk tata cara melempar jumrah Aqobah: melempar kerikil sebanyak 7 kali, membaca Allahu Akbar, melempar kerikil mengenai dinding, marma, dan masuk lubang. Setelah melempar jumrah Aqobah, berhenti bertalbiyah. Tahallul awal dilakukan sebagai simbol telah melaksanakan jumrah Aqobah. Untuk laki-laki mencukur gundul rambut.
Bagi perempuan hanya memotong sebagian rambut, minimal 3 helai. Bagi jamaah yang tidak tumbuh rambut, cukup menempelkan gunting sebagai isyarat mencukur rambut. Menuju Mekah. Setelah melakukan tahallul awal, dilanjutkan menuju Mekah untuk melakukan prosesi tawaf. Tata cara tawaf ifadah. Memasuki Masjidil Haram dengan mendahulukan kaki kanan sambil berdoa. Berjalan dengan tenang sambil membaca talbiyah. Ketika melihat Ka'bah, berdoa sambil mengangkat tangan. Jika mulai bertemu Hajar Aswad, mulailah menciumnya. Jika tidak memungkinkan, cukup mengusap atau memberi isyarat di tangan jika posisinya jauh sambil berdoa. Setelah itu, doa tawaf. Dilanjutkan dengan sholat sunnah makam Ibrahim. Setelah itu minum air zam-zam. Setelah minum air zam-zam, menuju Bukit Sofa Marwah. Sesampainya di Bukit Sofa Marwah, sa'i di Bukit Sofa Marwah. Tata cara sa'i. Naik ke Bukit Sofa lalu menghadap ke arah Ka'bah. Disunahkan berlari-lari kecil dengan cepat di antara dua tanda lampu hijau bagi laki-laki, lalu berjalan biasa menuju Marwah dan menaikinya. Dengan selesai tawaf ifadah, berarti telah bertahalul dengan sempurna atau tahalul sani dan diperbolehkan melaksanakan segala larangan ihram. Hadyu, bagi yang berhaji tamattu dan qiron diwajibkan untuk menunaikan dam atau menyembelih hewan. Setelah itu menuju Mina. Setelah melaksanakan hadyu, jamaah kembali lagi ke Mina untuk melaksanakan jamarot. Melaksanakan jamarot. Prosesi melakukan jamarot dilakukan dari tanggal 11 hingga 13 Zulhijjah. Nafar awal. Jika seluruh jamarot telah diselesaikan pada tanggal 12 Zulhijjah, maka disebut haji nafar awal. Kembali ke pondokan. Setelah melakukan jamarot, jamaah bisa kembali ke pemondokan untuk beristirahat dan menunggu kepulangan ke tanah air. Sebelum meninggalkan Mekah, jamaah diwajibkan untuk melakukan tawaf wada sebagai tanda bahwa jamaah seluruh rangkaian ibadah haji telah selesai dan akan berpisahnya dengan tanah suci Mekah. Nah, itu tadi penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan ibadah haji tamattu. Apabila dalam menyampaikan ada salah kata ataupun ada kurang dan lebihnya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.